warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Setelah ini Ibu akan melakukan absensi. Nama yang disebutkan harap bilang hadir, oke? Ii hadir, Bu. Juwita hadir. Kansa hadir, Bu. Hari ini kita akan belajar dengan cara yang berbeda. Kita hari ini tidak akan mencatat, kita tidak akan mengerjakan soal seperti biasanya. Hari ini kita akan belajar melalui sebuah proyek dan permainan yang Ibu harapkan dengan cara ini kalian paham, kalian mampu melakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, Ibu punya sebuah video. Silahkan videonya dilihat dengan seksama. Masih ada roti. Makannya nanti sore aja. Dari video ini, Ibu mau bertanya, adakah yang mau berpendapat tentang video yang sudah ditayangkan? Saya, Bu. Apa itu, Kansa? Menurut saya, video itu menunjukkan bahwa hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah. Muncul, bagus sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Saya melihat kalau sudah ada takdir, manusia tetap berusaha dan tidak menyerah. Oke, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, siapa itu? Caca, silahkan. Apa itu, Caca? Itu sudah, Bu. Tapi manusia tetap harus berusaha. Oke, dari semua yang menjawab tadi sangat-sangat bagus semua jawabannya, sangat menarik. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah semua itu sudah ditentukan oleh Allah? Sudah belum? Sudah. Kemudian kalau begitu, mengapa manusia harus masih berikhtiar? Kenapa manusia harus masih berdoa? Kenapa, Pak I? Karena ikhtiar dan doa adalah usaha manusia, sedangkan hasilnya tetap Allah yang menentukan. Betul, bagus sekali. Yang ketiga, lalu bagaimana cara memahami takdir agar hidup kita tenang-tenang dan tidak mudah putus asa? Ada yang tahu? Ada? Tidak. Oke, kita akan menjawab semua pertanyaan ini melalui pembelajaran melalui membuat proyek, yaitu membuat sebuah permainan. Sekarang dibagi kelompoknya dulu ya. Kelompok satu ada kelompoknya Uum, Wulan, Dinda, Sasa. Kemudian kelompok yang kedua ada kelompoknya Faik, Caca, dan Kansa. Oke, sekarang kalian akan membuat permainan edukatif, yaitu membuat sebuah papan permainan, sebuah game board yang bertemakan takdir simulator atau kodok dan Permainannya kita akan membutuhkan yang pertama dicatat setiap kelompoknya. Yang pertama kita butuh karton. Yang kedua kita butuh pensil. Sudah? Oke. Kemudian Ibu jelaskan setiap kelompok dalam permainannya harus membuat
udah selesai Pak. Masih nempel-nempel Bu. Oh, nempel-nempel. Nata layout Bu. Iya, bagus sekali ya. Ada kendala tidak? Tidak. Oke, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya? Ingat hari ini kita mau ngapain? Kita mau presentasi dan uji coba bermain. Sudah siap semuanya? Siap, oke. Silakan kepada kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, yang sudah siap silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok kami membuat permainan board game ular tangga bertema kodok dan kodar dengan judul Takdir Simulator. Ii, silakan bermain. 4. 1, 2, 3, 4. Oke, tidak waktunya ya. Lanjut. 6. Nah, itu ada dapat huruf apa, Caca? Dapat U. Warnanya biru, kartu biru berarti kan ya? Ya. Nah, coba diambil. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa pengertian kodok? Kemudian tangan untuk kelompok 2. Kita cukupkan presentasi kali ini. Semua presentasinya sangat bagus, permainannya sangat menarik. Dari pembelajaran hari ini, Ibu mau satu orang yang menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Naswa. Silahkan Naswa disimpulkan. Baik, kesimpulannya apa, Naswa? Dari permainan yang telah dipresentasikan tadi, saya menyimpulkan bahwa takdir adalah ketentuan Allah, serta manusia tetap wajib berusaha dan berdoa. Kegagalan dan keberhasilan sama-sama ujian, dan yang terakhir memahami takdir membuat kita lebih sabar dan optimis. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Naswa. Oke. Dari proyek ini kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar apa? Tentang kodok dan kodar. Kodok itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Kemudian contohnya itu apa kok? Kodoknya Allah itu contohnya apa? Ada contohnya yaitu jenis kelamin, itu adalah kodoknya Allah. Kemudian ada kodar, yaitu perwujudan nyata dari ketetapan Allah. Kodar merupakan fase terjadinya ketetapan tersebut dalam kehidupan. Contohnya seperti rezeki, sakit, atau kesuksesan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dijelaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa manusia wajib berusaha. Takdir bukan alasan untuk pasrah tanpa tindakan, tetapi justru mendorong kita untuk berikhtiar. Kemudian takdir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Ada yang tahu? Takdir mu'allaq itu ialah takdir yang dapat diubah. Contohnya, jika orang rajin belajar, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kalau takdir mubrom,
hikmahnya kita belajar tentang qada dan qadar? Yang pertama, hikmahnya yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan tawakal. Kemudian melatih ikhlas dan ridho dalam menerima hasil, menjadikan hati yang lapang, tidak mudah stres atau galau. Jadi kita harus menerima semuanya itu dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan semangat berusaha dan tidak cepat menyerah. Sekarang ibu mau tanya, jika seorang sudah belajar dengan sungguh-sungguh tapi hasilnya tidak sesuai harapan, apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerima, kita harus sabar, kita harus tawakal. Kemudian kalau takdir mu'alaf, tadi itu takdir yang apa mu'alaf? Takdir yang dapat diubah. Oke. Maka kesimpulannya, Kita seorang muslim harus berusaha dengan maksimal. Kita harus berdoa kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.